Habib Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukrillah wa massallu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Para sahabat pemirsa YouTube yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya ingin mereaksi video yang saat ini sedang viral di YouTube maupun di media sosial, yakni video yang menyatakan bahwa Maulana Habib Lutfi itu bukan seorang ulama. Dan ini yang menyampaikan atau yang mengungkapkan adalah Kiai Haji Imaduddin Usman dari Banten, yang sudah beberapa bulan ini beliau mempermasalahkan tentang nasab para habaib yang ada di Indonesia, terutama adalah nasab Ba'alawi. Kita kurang tahu apa tujuan beliau membuat argumen-argumen yang menyatakan bahwa Habib yang ada di Indonesia ini adalah Habib palsu yang nasabnya tidak sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengungkapkan tentang nasab palsu ini di sebuah penelitian beliau, di tesis beliau, ya, yang kemudian beliau menyampaikan kepada jamaahnya, kepada seluruh masyarakat Indonesia di media sosial maupun di media offline. Itu beliau menyampaikan bahwa nasab habaib yang ada di Indonesia itu semuanya palsu dan semuanya hanya doktrinisasi oleh mereka, orang-orang yang mengaku Habib di Indonesia. Baik, kita coba cek videonya seperti apa. Kita lihat bersama apakah benar beliau mengungkapkan bahwa Habib Lutfi itu bukan seorang ulama. Kalau menyebarkan pertama kali tidak. Karena yang menyebarkan pertama kali adalah kalau beliau itu ngomong menyebarkan. Menyebarkan dalam pengertian pertama kali menyebarkan Islam di Indonesia tertolak. Karena sejarah tidak mengatakan seperti itu. Kalau mereka dari sejak pertama kali datang ke sini, kemudian karena mereka pinter, kemudian ngajarin agama, bisa. Kebetulan baik orangnya, alhamdulillah. Tapi ada ajaran-ajaran, doktrin-doktrin, lihat di YouTube, bagaimana dari keluarga Ba'alawi ini ada yang mengatakan. Nah, ini pertanyaan yang pertama, doktrin-doktrin yang dari YouTube, itu doktrin yang mana? Beliau hanya menyampaikan di YouTube, tidak menyampaikan channelnya apa, videonya mana, bunyinya seperti apa, itu tidak, ya. Jadi satu pertanyaan yang masih kita pertanyakan di video ini, ya, ungkapan tadi. Oke, lanjut. Kalau tidak menjadi muhibbinnya Ba'alawi, tidak akan dapat syafaat Nabi. Iya, betul, saya juga diancam gitu, Ye. Iya. Ini yang ngomong siapa? Ya. Yang ngomong itu Habib yang namanya siapa? Harusnya dijelaskan, ya. Kalaupun ada videonya, sebutkan channelnya apa, videonya seperti apa, judulnya apa. Jadi kita tahu tidak ada salah paham. Seolah-olah ketika beliau mengatakan di YouTube dikatakan bahwa tidak menjadi muhibbinya Ba'alawi, maka tidak akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Itu yang ngomong siapa? Seharusnya beliau menyampaikan yang ngomong siapa, itu disampaikan. Jadi kita paham gitu ya. Jadi jangan kemudian seolah-olah seluruh Habib yang ada di Indonesia mengatakan seluruh warga masyarakat Indonesia, umat muslim yang tidak cinta, tidak menjadi muhibbin para habib yang ada di Indonesia, itu dia akan mendapat syafaat. Itu akan menjadi salah paham. Dikhawatirkan muslim yang awam, masyarakat yang awam,
dia langsung menilai seluruh Habib mengatakan seperti itu, padahal tidak. Kita juga nggak tahu ya, yang mengatakan itu Habib siapa atau oknum Habib siapa gitu. Jangan-jangan yang mengatakan itu adalah benar-benar oknum Habib yang hanya untuk mengadu domba umat muslim yang ada di Indonesia ya. Oke, kita lanjut videonya. Pokoknya nek pitutur lur melu Kyai Imad gak bakal oleh syafaate Kanjeng Nabi. Kalau tidak percaya Habib itu cucu Nabi, maka tidak akan barokah. Saya sudah dikafirkan. Oh, malahan tambah ekstrim ya. Iya, sudah. Saya sementara kalau kita bicara nasab, ya nasab itu bahkan ada yang jamaah yang mengatakan katanya saya sudah dikafirkan ketika tidak percaya dengan keturunan Rasulullah yang disebut-sebut dengan Habib itu. Nah, di sini nggak dijelaskan. Jamaah tersebut tidak mengatakan Habib ini mengatakan kepada saya, Habib siapa itu tidak mengatakan kepada saya bahwa saya itu dikafir-kafirkan. Yang mengkafirkan itu Habib siapa? Harusnya dijelaskan, disebutkan. Kalau memang ada oknum Habib yang seperti itu, maka yang harus diklarifikasi, ya yang mengatakan itu. Jangan dipukul rata seluruh habaib seolah-olah mengatakan seperti itu. Apalagi tadi seolah-olah menjurus kepada Maulana Habib Lutfi. Ya. Saya kira nggak mungkin seorang Habib Lutfi itu mengatakan seperti itu, nggak mungkin, sangat tidak mungkin. Padahal beliau Habib Lutfi pun pernah mengatakan, aku izin nak diceluk Habib. Beliau mengatakan, saya itu malu ketika dipanggil Habib. Itu Maulana Habib Lutfi yang mengatakan. Jadi nggak mungkin ketika Habib Lutfi mengatakan yang tidak muhibbin terhadap saya, tidak suka terhadap saya, tidak mengakui saya seorang Habib, itu kafir dan sebagainya. Itu nggak mungkin. Jadi ini dua keganjalan. Yang kedua, mereka mengatakan seperti itu, tapi tidak ada bukti siapa yang ngomong, Habib siapa gitu. Oke, lanjut. Tadi berita itu mahtamala sidqa wal kadhiba, dia bisa benar, bisa salah. Dan saya dapat membuktikan Pak Rukyanto bahwa nasab mereka itu salah. Nasab mereka tertolak. Dia bukan cucunya Nabi. Kalau mereka itu ulama, kita wajib hormati, bukan karena dia turun Nabi, karena ulama, karena memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar, ngajarin ngaji, ngajarin kitab. Tapi saya belum lihat ada Habib yang ngajarin kitab, baca Fathul Mu'in misalnya. Ada juga selawatan, ceramah, termasuk Abah Lutfi. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai... Beliau mengatakan dapat membuktikan kalau nasab mereka itu salah. Tapi kenyataannya beliau ketika diajak debat ilmiah oleh beberapa ulama atau habaib, itu ternyata menolak untuk datang. Beliau tidak datang. Beliau justru hanya mengerahkan kawan-kawannya saja untuk berdebat, tapi beliau sendiri nggak datang. Kalau memang beliau mampu dan mau untuk membuktikan, harusnya beliau datang, hadir, buktikan semuanya, sampaikan semuanya ya kepada lawan debatnya itu, udah selesai ya. Tapi beliau nggak hadir. Dan ini saya punya cuplikan videonya. Kalau beliau tuh nggak hadir di debat ilmiah beliau. Nih. Gang Syekh Ibrahim. Loh, apa ini, Kiai? Apa ini? Oh, Kiai Imad.
Kiai Imat kenapa nggak hadir langsung pakai ngirim-ngirim jawaban dari rumah? Itu juga pakai ngirim. Kenapa nggak hadir langsung di sini bicara? Takut mempertanggungjawabkan tesisnya. Ini, ya. Jadi Kiai Imat ketika diundang untuk berdebat nasab yang saat itu di Banten acaranya, itu justru beliau nggak hadir, ya, tidak hadir di tengah-tengah debat di depan lawannya. Ya kita nggak tahu beliau sibuk atau bagaimana. Kalau dikatakan sibuk, nyatanya beliau mengirim jawaban melalui HP, ya. Beliau memberikan jawaban melalui HP, dan jawaban itu ya nggak tahu diambil dari mana. Beliau menjawab dari rumah, ya. Kenapa nggak hadir secara langsung? Itu pertanyaannya. Coba kalau berani hadir secara langsung, mengajukan argumen-argumen beliau, ya, di dalam forum debat tersebut, saya kira udah fair, ya, sudah termasuk itu kategori tabayun. Benar salahnya, yang penting beliau berani hadir gitu loh, ya. Dan ternyata beliau nggak berani hadir. Padahal tadi beliau mengatakan akan membuktikan, ya, akan membuktikan. Tapi ternyata beliau nggak bisa membuktikan melalui debat tersebut. Oke, satu syarat utama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning mampu memahami agama dengan benar? Paling dia dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, itu tidak bisa istimbat. Kenapa? Karena Al-Quran. Beliau mengatakan katanya beliau tidak pernah melihat atau belum pernah melihat para habaib yang ada di Indonesia itu mengajarkan kitab. Kita cek videonya nih. Banyak di YouTube. Nih saya ambil satu contoh aja, ya, dari YouTube ini. Habib yang sedang mengajarkan kitab. Nah ini beliau adalah Habib Taufik Asgaf, ya. Beliau sedang mengajar kitab kepada santrinya, judulnya Kalam Salaf, mungkin kitab Kalam Salaf, ya, hikmah ke-1. Kita cek bacaan beliau seperti apa. وقال رضي الله عنه الخلق مع الحق لا يخلو أحد منهم من أن يكون في إحدى الدائرتين دائرة الرحمة أو دائرة الحكمة فمن كان اليوم في دائرة الرحمة كان غدا في دائرة الفضل ومن كان اليوم في دائرة الحكمة كان غدا في دائرة العدل. Ini daripada Hikam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Makhluk yang dimaksud di sini adalah manusia dan jin, al-ins wal jin. Ma'al haq, dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, al-haq itu Allah Subhanahu wa taala. Bukti video bahwa ada salah satu Habib, salah satu aja, ya. Beliau Habib Taufik, ya, Asgaf, jelas-jelas mengajarkan sebuah kitab kepada para santrinya. Hanya saja beliau mungkin karena dulu nyantrinya di pesantren modern, bukan di pesantren salaf yang ala-ala Jawa itu, yang menerjemahkan ala Arapegon, ya. Mungkin akhirnya kemudian Kiai Imat menganggap Habib tersebut itu tidak bisa membaca kitab kuning, ya, atau yang sering kita dengar baca kitab Utawi Iki-Iku, ya, yang makna Jawa itu. Padahal yang namanya membaca kitab itu tidak harus dengan makna Jawa atau makna Sunda yang memang sering kita dengar oleh para santri-santri salaf, ya. Banyak sekali pesantren-pesantren di Indonesia yang ketika membaca kitab itu langsung menerjemahkan perkata, dan itu pakainya bahasa Indonesia. Karena memang pesantrennya bukan pesantren salaf seperti Ploso, kemudian Lirboyo, ya, Tebu Ireng dan sebagainya. Banyak pesantren-pesantren yang mengajarkan kitab tapi tidak memakai makna Jawa, seperti Gontor, Gontor, kemudian Darussalam, kemudian termasuk Dalwa, ya. Itu ketika membaca kitab nggak pakai Utawi Iki-Iku, ya. Terutama mereka yang santri-santri modern.
Dan itu tidak kemudian kita anggap tidak bisa baca kitab. Ya. Lalu bagaimana mereka-mereka yang nyantrinya di Yaman, di Mesir, di Mekah? Di Mekah nggak ada makna Jawa-Jawa, itu nggak ada. Ya. Jadi harus cerdas lah kita sebagai umat Muslim. Ya mereka yang salaf ya pakai Jawa, bagus dan bagus sekali ya ala Nusantara. Tapi mereka tidak kemudian mereka yang nyantri di di pesantren modern yang pakai bahasanya itu enggak dicas sebagai santri yang tidak bisa baca kitab. Ini terbukti ya. Kita jawab ini. Ada juga selawatan, ceramah, termasuk Abah Lutfi. Belum pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi, kata Kiai Imad, Habib itu hanya bisa ceramah, bisa sholawatan, tidak bisa baca kitab kuning. Dan di sini jelas-jelas beliau mengatakan, katanya Habib Lutfi itu tidak pernah mengajarkan kitab, nggak bisa bahasa Arab. pernah saya melihat beliau baca kitab kuning. Yang ada adalah ceramah. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Maka kalau ketika ada yang nanya sama saya, Abah Lutfi itu ulama bukan? Bukan. Tapi dia penceramah. Dia berani sekali mengatakan Abah Habib Lutfi itu bukan ulama, tapi penceramah. Astagfirullahaladzim. Beliau Habib Lutfi yang dari dulu nyantri, dari kecil sampai beliau dewasa nyantri hampir di seluruh penjuru Jawa. Beliau nyantri seluruh kiai-kiai Nusantara, dianggap sebagai hanya penceramah bukan ulama. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena ulama harus bisa baca kitab kuning. Syarat ulama itu mampu membaca kitab kuning sebagai satu syarat utama orang memahami agama. Bagaimana orang tidak bisa baca kitab kuning mampu memahami agama dengan benar? Paling dia dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah. Kalau dapat mendengar dan dapat membaca dari terjemah, itu tidak bisa istimbat. Kenapa? Karena Al-Quran berbahasa Arab, Al-Hadis berbahasa Arab. Cara memahami Al-Quran dan hadis itu hanya bisa dipahami oleh dia yang baca kitab kuning. Santri Lirboyo, santri... Oke. Dalam memahami Al-Quran, kata Kiai Imad, Al-Quran dan hadis itu harus bisa berbahasa Arab. Oke, kita cek. Kita cek cara berbahasa Arab Maulana Habib Lutfi. Ya. Maulana Habib Lutfi itu seringkali berinteraksi dengan ulama-ulama sufi internasional. Dan mereka ulama-ulama internasional, ya dari Maroko, dari Mekah, dari Madinah, dari Mesir, dari Yaman, itu mereka semua beliau-beliau itu pakai bahasa Arab. Dan bagaimana caranya kalau Habib Lutfi tidak bisa berbahasa Arab, tapi berkomunikasi dengan syekh-syekh, said-said yang dari Arab. Dan ini kita lihat ada videonya nih. Video Abah Lutfi itu ngobrol dengan orang Arab, pakai bahasa Arab. Kita cek videonya. Anda tahu Habib Abu Bakar? main عندي ولا سجل هذا انا ما عندي ليس عندك الحاجز؟ الهاتف اذا كان نحن عندي مثلا 5 دقيقة مرة 5 دقيقة مرة ولا ما تسمع الأخبار زمان الخبر السياسي والخبر لا مع الله فقط مع الله فقط هكذا لا تركز قال الله تبارك وتعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى نشهد الله أن أحبكم إن شاء الله. Ini adalah contoh percakapan Maulana Habib Lutfi menggunakan bahasa Arab. Bagaimana bisa ya seorang Habib Lutfi tidak bisa berbahasa Arab? Astagfirullah.
Sedangkan beliau dinobatkan sebagai Ketua Sufi Internasional. Gitu ya. Jadi kepada seluruh masyarakat Indonesia ya, kepada seluruh masyarakat Indonesia, umat muslim seluruh di Nusantara, jangan mau terpecah belah oleh orang-orang yang membuat argumen-argumen mengadu domba sesama ulama, sesama habaib ya. Udah kita yakin ulama-ulama zaman dulu, ulama-ulama salaf kita juga meyakini bahwa keturunan Nabi Muhammad itu sampai sekarang masih ada. Dan itu disebut Habib ya kalau di Indonesia. Kalau di luar mungkin Sayyid ya. Tergantung daerahnya masing-masing kita menyebut. Santri Lirboyo, santri Peloso, santri Sidogiri, santri-santri pondok pesantren salaf yang bisa memahami agama dengan benar hanya ulama. Siapa ulama? Syarat pertama harus baca Fathul Qorib, Ihya Ulumuddin, Sahih Bukhari. Ada kan Mbak Alwi itu kalau bulan Rajab atau bulan apa itu mengadakan khataman Bukhari. Khataman doang, tidak baca kitabnya. Khatamannya iya, tapi tidak baca kitab Bukharinya. Apa perlu ada musabakoh atau perlombaan baca kitab khusus para habaib ya? Ini jelas fitnah sekali ini ya. Jadi beliau secara tidak langsung memfitnah seluruh habaib ulama, habib yang alim, allamah. Seluruhnya tidak bisa membaca kitab, bukan orang yang alim. Astagfirullahaladzim. Iya kalau benar ya. Kalau terbukti kemudian banyak para habaib yang membuktikan, mungkin ditampilkan di YouTube, di media sosial. Itu kalau memang seperti itu ada, habib baca kitab kuning ya. Terus mau apa gitu loh ya. Terus mau apa? Kiai Imam itu mau apa? Sebenarnya tujuannya apa? Membongkar seperti ini ya. Membuka aib-aib seperti ini. Toh nyatanya belum tentu benar. Oke. Kalau kalian warga NU, warga Nahdlatul Ulama, pastinya kalian wajib harus mematuhi apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PBNU, yaitu beliau Kiai Haji Yahya ya. Dan beliau Kiai Haji Yahya itu dengan jelas gamblang menyampaikan nggak perlulah kita ikut-ikutan paham-paham yang mengatakan Habib di Indonesia itu adalah palsu, tidak sambung kepada Rasulullah SAW. Kita cek videonya. As-Sawadul Azam min ulama'ina, bahkan mungkin sebetulnya bukan hanya As-Sawadul Azam, tapi keseluruhan dari ulama kita telah berijma' menerima dan mengesahkan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bersendikan Bhinneka Tunggal Ika. Mari kita ikut saja. Orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya. Termasuk kalau kemarin ada ribut-ribut soal catatan nasab saja, saya ingin sampaikan kepada semuanya di sini. Sudah sekian lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, As-Sawadul Azam min ulama'ina meyakini bahwa para habaib ini memang memiliki silsilah yang sambung kepada Rasulullah SAW. Mari kita ikut saja, gak usah nyari catatan.
ketua PBNU, ya. Kalau kita semua mengaku bahwa kita adalah orang NU, Nahdlatul Ulama, maka harus patuh, nurut, harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh pimpinan besar kita, yaitu Gus Yahya. Ya, jelas ini. Jadi kalau ada orang NU yang kemudian tidak sependapat dengan pimpinan NU, maka NU-nya dipertanyakan. Titik. Jelas sekali ini ya. Mari kita ikut saja. Nah. Gak usah nyari catatan. Oke, jelas ya. Yang terakhir, ada ungkapan yang sangat menarik ya. Dikatakan oleh ulama besar dari luar Jawa. Beliau mengatakan Habib Lutfi adalah orang yang alim sekali. Kita cek videonya. Beliau, Habib, adalah seorang ulama, seorang habib yang pernah sudah dibilang oleh Al-Fadil Al-Alim Al-Allamah Sayyid Amin Qutbi. Saat Sayyid Amin Qutbi belum pernah beliau ketemu dengan Habib, Sayyid Amin Qutbi dengan kasyaf dan firasatnya berkata, nanti di Indonesia akan ada seorang Habib yang memimpin tarekat dan dengan dia tarekat akan maju. Disebut oleh Sayyid Amin Qutbi, beliau adalah Habib Lutfi. Afwan ya Habib. Itu jelas sekali seorang Kiai Haji Ahmad Zuhdi ya. Beliau mengatakan bahwa Maulana Habib Lutfi itu adalah ulama yang sudah diramal oleh salah satu habaib. Nanti di Indonesia akan ada penerus ya yang memegang jatman, yang dengan beliau ketika beliau memegang jatman maka jatman akan maju berkembang. Ini nyata sekali dikatakan oleh Kiai Haji Zuhdi An-Nur ya. Beliau ulama yang sangat masyhur, terkenal dan jamaahnya jutaan. Lah kok tiba-tiba ada seorang ulama yang baru kemarin terdengar namanya, tiba-tiba mengolok-olok Habib Lutfi, mengfitnah, mengadu domba, memalsukan nasab habaib, ya, menuduh nasab habaib itu nasab yang palsu, tidak tembus kepada Rasulullah SAW. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Saya kira itu video yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan futuh, terbuka hatinya untuk selalu memandang semua kebaikan-kebaikan dan kebenaran-kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian wal afu minkum wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Habib Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share.